Kita nggak usah malu mengakui bahwa kualitas Liga Petani, walaupun statusnya Liga Petani karena dominasi satu klub, tetapi faktanya kualitasnya lebih bagus daripada Liga Indonesia, saudara-saudara. Buktinya, Malaysia ngirim wakil di Liga Champion Asia, bahkan baru saja menang lawan klub dari Thailand. Kemudian di Piala AFC, juara Liga Indonesia, saudara-saudara, dibantai klub yang musim lalu finish di peringkat ketiga, Sabah FC. Lalu juara sebelumnya, Bali United juga hanya imbang dengan Terengganu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita obrolkan, akan ada yang kita analisis, akan ada yang kita ulas. Semua tentang sepak bola di Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, di Malaysia, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan, semua akan kita bahas dengan fair, dengan sportif, dengan jujur, tanpa muatan-muatan yang merendahkan atau melecehkan. Semuanya baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang basi maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk hari ini, saudara-saudara, untuk hari ini saya tertarik. Saya ingin sekali membahas tentang hasil-hasil negatif, hasil-hasil minor, hasil mengecewakan dua klub Liga Indonesia, dua klub terbaik Indonesia, juara Liga Indonesia lagi di Piala AFC. Tidak tanggung-tanggung, dua klub Indonesia ini bertemu dengan dua klub Malaysia dan hasilnya semuanya kacau, kacau, kacau. Main di kandang pula. Bali United menjamu Terengganu FC hanya bermain imbang 1-1, saudara-saudara. Di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di rumah dia yang sebenarnya. Kemudian sehari setelahnya, PSM Makassar main di kandangnya Bali United. Karena stadion mereka nggak punya stadion yang representatif. Main di kandangnya Bali United lawan Sabah FC. Lawan Sabah FC yang diperkuat Sadil Ramdhani, saudara-saudara. Bayangin, dibantai 5-0, 0-5. Bayangin saudara-saudara. Ini membuktikan kualitas Liga Malaysia itu jauh lebih bagus dari Liga Indonesia. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Di kompetisi Asia musim ini, di Liga Champion Asia, Indonesia tidak mengirimkan wakil. Tetapi Malaysia punya wakil, punya tim, satu tim. Johor Darul Taksim, yang kemarin baru saja mengalahkan BG Pathum United setelah sebelumnya hanya dikalahkan 0-1 oleh klub besar dari Jepang, Kawasaki Frontale. Sementara Indonesia tidak mengirimkan wakil di Liga Champion Asia karena Bali United dibantai klub dari Hong Kong, Kitman FC. Kitman FC apa? Liman FC. Liman FC sudah. Akibatnya di Piala AFC ini Indonesia mengirimkan Bali United dan PSM Makassar. Kebetulan Bali United maupun PSM Makassar itu diundi, digabungkan. Berdasarkan hasil drawing itu harus bertemu dengan beberapa klub negara-negara tetangga lah, negara-negara ASEAN. Ya kan namanya juga zona ASEAN, berarti klubnya juga dari ASEAN. Dan Indonesia ini berjumpa dengan Malaysia. Ya laga klasik lah. Walaupun kalau di level tim nasional itu panas, keras, kalau di level klub itu biasa-biasa aja. Supporternya itu sudah dewasa, sudah bagus lah. Apalagi juga ada beberapa pemain Indonesia di Liga Malaysia, di klub Malaysia yang tampil di Piala AFC. Nah, di satu grup itu ada Bali United bertemu dengan Terengganu FC. Kemudian di grup yang lain itu ada PSM Makassar dengan Sabah FC. PSM Makassar adalah juara Liga Indonesia musim lalu. Sementara Sabah FC itu kalau nggak salah itu peringkat ketiga. Finish di peringkat ketiga musim lalu di Liga Super Malaysia. Sementara Bali United itu adalah juara 2 musim sebelumnya.
2 musim sebelumnya dan musim sebelumnya lagi. Nah, dia back to back waktu edisi Covid. Nah, dia bertemu dengan Terengganu. Terengganu itu adalah runner up. Runner up Liga Super Malaysia musim lalu. Terengganu FC. Nah, jadi itu 2 klub yang ya bisa dibilang terbaik lah, terbaik di negara masing-masing, saudara. Saudara-saudara, setelah pada matchday pertama tidak bertemu, klub-klub Indonesia dan Malaysia ini baru bertemu di matchday kedua Piala AFC. Kebetulan dua-duanya digelar di Indonesia. Main di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Bali United main di situ karena itu memang stadion dia, home dia. Rumah dia memang di situ. Sementara PSM Makassar, kenapa dia harus bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali? Karena stadion yang biasa digunakan PSM Makassar di Gelora B.J. Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan itu tidak representatif. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pertandingan di level Asia. Kenapa PSM tidak punya stadion representatif? Karena stadion dia itu, Stadion Mato Anging itu sudah dibongkar. Sudah dibongkar dan sampai sekarang tidak ada penggantinya, gitu loh. Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya membangun stadion Barombong, tetapi sampai sekarang juga tidak selesai-selesai. Itu sudah bertahun-tahun lah, nggak tahu kenapa, apakah ada faktor korupsi atau faktor penyalahgunaan anggaran atau apa, itu nggak tahu. Tetapi faktanya PSM Makassar tidak punya stadion untuk pertandingan Piala AFC, untuk stadion level Asia. Sebelumnya PSM di level Asia main di Stadion Madia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tetapi nggak tahu entah mengapa untuk musim ini mereka menggunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Jadi, beda dengan Bali United yang sudah pasti akan kedatangan pendukung yang banyak, supporter yang banyak, penyokong yang banyak, fans yang banyak ke stadion. Bisa dipastikan PSM Makassar main di Bali itu dalam kondisi stadion yang lengang, yang sepi. Ya kalaupun ada pendukungnya PSM ya sedikit lah. Sedikit kan nggak mungkin semua orang dari Sulawesi Selatan sana akan menyeberang ke Pulau Bali, kan nggak mungkin juga. Kemudian sebagian pendukung yang ada di Bali juga kan jumlahnya terbatas, Bali, Jawa, dan sekitarnya kan terbatas. Jadi ya wajar saja kalau pertandingan PSM Makassar di Bali itu sepi, saudara-saudara. Seperti itu, saudara-saudara, bisa dilihat dari hasil pertandingannya, saudara-saudara. Hasil pertandingannya kan memang benar-benar Bali United misalnya, kita sebut saja, walaupun dia main di kandang, main di depan supporter yang banyak, tetapi kan hasilnya juga mengecewakan. 1-1, saudara-saudara, melawan Terengganu. Bahkan kalau nggak salah tuh Bali United sempat memimpin lebih dulu, sempat unggul 1-0, kemudian Terengganu membalas. Kalau Terengganu lebih beruntung itu sebenarnya Terengganu bisa menang itu, saudara-saudara. Bali bisa kena comeback. Tapi ya karena tidak beruntung aja, Terengganu skornya 1-1. Bali juga sebenarnya punya beberapa peluang lah. Kalau pertandingan ini sebenarnya lebih imbang, lebih banyak jual beli serangan. Kemudian ya sebenarnya bisa Bali imbang 1-1, bisa juga Bali menang sedikit atau Terengganu menang. Jadi setidaknya fair hasilnya. Tetapi kan kalau berkaca pada tempat pertandingan ya seharusnya Bali United bisa menang, saudara-saudara. Kemudian PSM Makassar, ini lebih memprihatinkan lagi, saudara-saudara. Lebih memprihatinkan lagi. Bayangin, babak pertama aja mereka sudah tertinggal 0-2. Kemudian mereka juga punya pemain yang di kartu merah, si Reza si kipernya. Kemudian tapi dari semua itu saya melihat Sadil Ramdhani luar biasa, saudara-saudara. Sadil Ramdhani sebagai pemain Indonesia dia memberikan beberapa assist kan. Dia memberikan beberapa assist yang keren-keren menurut saya, dan memang penampilan PSM itu tidak bagus-bagus banget pada malam itu, saudara-saudara, tidak bagus-bagus banget. Entah karena ada beberapa pemain utama yang absen, ada yang cedera, saudara-saudara. Itu tampaknya berpengaruh besar terhadap penampilan PSM. Sementara di sisi lain ya Sabah FC memang seperti yang sudah biasa mereka tampilkan di Liga Super Malaysia. Kebetulan saya juga mengamati beberapa pertandingan Sabah FC di Malaysia. Itu memang bagus Sabah itu. Permainannya solid, permainannya sayapnya itu benar-benar hidup, saudara-saudara. Sadil Ramdhani maupun penyerangnya itu juga luar biasa sih. Semua sektornya hidup lah. Darren Lock itu juga main bagus. Kemudian banyak pemain mereka bagus. Dan memang saya rasa skor 5-0 yang dimenangkan Sabah ini sangat bagus lah.
ini saudara-saudara, peluang Sabah untuk lolos ke babak berikutnya tentu saja lebih besar dibandingkan peluang PSM. Begitu pula juga peluang Terengganu dibanding Bali United. Apalagi kalau nggak salah pada pertandingan pertama juga menang kedua tim dari Malaysia ini, saudara-saudara. Dan memang saya sih mengamati perbedaan antara klub liga di Indonesia dengan klub liga di Malaysia ini adalah klub-klub Malaysia ini sudah mulai berpikir di level yang lebih tinggi. Kalau istilahnya Persija Jakarta nih ya, next level, to the next level. Naik kelas lah istilahnya begitu. Mereka sudah mulai berusaha untuk meningkatkan level mereka untuk naik ke kompetisi yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya berkutat di Liga Malaysia, Liga Super Malaysia. Walaupun JDT dominan di Liga Super Malaysia, tetap saja JDT fokus utama mereka ke Liga Champion Asia. Begitu pula Terengganu, begitu pula Sabah FC. Sabah FC itu mereka juga main bagus di Liga Super Malaysia. Kemudian mereka juga menyiapkan Piala AFC dengan amat sangat serius sekali. Mereka fokus sepenuhnya ke situ. Mereka tidak main-main. Mereka menjadikan itu sebagai main target selain Liga Super. Liga Super mereka sadar nggak mungkin juara karena ada JDT. Jadi mereka mengalihkan fokus ke Liga Super. Apalagi musim lalu Kuala Lumpur City sampai ke final. Begitu pula dengan Terengganu, saudara-saudara. Sepengetahuan saya, berdasarkan pengamatan saya juga Terengganu menjadikan Piala AFC ini sebagai prioritas. Mereka ingin melakukan sesuatu yang bagus. Makanya mereka mendatangkan, dua klub Malaysia ini mendatangkan pemain-pemain import. Pemain-pemain asing yang benar-benar punya level, punya kapasitas main di kompetisi Asia. Jadi mereka fokusnya ke situ. Mereka serius sekali. Mereka sadar bahwa level Asia itu jauh lebih penting dibandingkan dengan level di Malaysia. Walaupun Malaysia juga penting, tetapi level Asia juga jauh lebih penting, saudara-saudara. Faktor prioritas, saudara-saudara, saya melihat pengaturan jadwal pertandingan di Liga Super Malaysia itu lebih menguntungkan klub Malaysia untuk bertanding di Asia. Lebih baguslah daripada pengaturan jadwal di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah kontestan, jumlah peserta di Liga Super Malaysia itu lebih sedikit. 14 kalau nggak salah. Jadi pertandingannya lebih sedikit kan? Pertandingan lebih sedikit dan mereka bisa diatur. Jadi ketika Piala AFC dan Liga Champion Asia digelar ini, kompetisi Malaysia itu praktis sudah selesai. Liga Super Malaysia itu praktis sudah selesai karena hanya menyisakan beberapa pertandingan yang tidak krusial karena juaranya sudah ada JDT. Mereka klub-klub ini hanya tinggal bertanding untuk memperebutkan tiket ke Asia musim berikutnya. Itu jadwalnya. Jadi ya karena jumlah klub lebih sedikit sehingga pemain Malaysia itu bermain seminggu sekali secara rutin. Kadang liga itu jeda untuk pertandingan Piala FA, Piala Malaysia begitu. Dan untuk Piala AFC ini juga sama. Jadi mereka benar-benar fokus ke situ. Sementara di Liga Indonesia ini kan kita mengacu pada kompetisi yang ada di Eropa dengan 18 tim. Mereka bertanding akhir pekan. Setiap minggu bertanding sekali-sekali. Kemudian di tengah pekan, midweek ini ada pertandingan Piala AFC. Di situ. Jadi fokus tim itu kemungkinan terbagi antara Liga atau Piala AFC. Kemudian jadwal yang padat itu juga berpengaruh terhadap kualitas fisik para pemain. Terbukti beberapa pemain Bali United juga ada yang cedera, tidak bisa main. Kemudian pemain-pemain di PSM Makassar itu juga cedera, tidak bisa bermain. Yance Sayuri itu bahkan dipanggil timnas kemungkinan nggak akan dikasih karena cedera dan sudah pasti diganti. Yakob Sayuri juga cedera. Jadi itu jadwal itu yang memang benar-benar menyulit. Jadi nggak tahu ya, mungkin saja Federasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau bukan asosiasinya ya pengelola liga lah, MFL kalau nggak salah, Malaysian Football League, memang tampaknya memperhitungkan sekali keikutsertaan klub Malaysia di kompetisi Asia. Sementara Indonesia, PT Liga Indonesia Baru ini tampaknya belum mengarah ke sana. Ya mungkin saja nanti ke depan bisa mengambil inisiatif seperti saudara-saudara. Kalau saya pikir dan saya amati selama bertahun-tahun, memang prioritas ini yang penting, prioritas pertandingan itu yang lebih penting, lebih krusial. Apa ya? Kalau di Indonesia ini saya nggak melihat ada klub yang benar-benar serius mempersiapkan diri untuk bertanding di kompetisi Asia. Itu saudara-saudara, saya tidak melihat itu. Dulu ada Persipura. Persipura dulu serius sekali saudara-saudara. Di era Indonesia Super League, 10 tahun yang lalu lah.
10 tahun yang lalu lebih, tetapi setelah itu enggak lagi. Tetapi sekarang saya enggak melihat itu. Saya enggak melihat itu. Jadi klub-klub Indonesia ini, kalau saudara-saudara kawan-kawan saya di Malaysia mau tahu, ini saya bukan menjelek-jelekan ya. Bukan menjelek-jelekan klub di negara saya. Itu memang fakta seperti itu. Fakta yang kita semua sudah akui di Indonesia. Dan itu terkadang menjadi bahan candaan, bahan lelucon, guyon. Bahwa klub-klub Indonesia itu tidak bangga dan tidak senang kalau bisa menjuarai di level Asia. Mereka sudah juara di Liga level Indonesia aja sudah bangganya minta ampun, sudah bangga sekali, sudah seperti menjuarai Piala Dunia, sudah seperti prestasinya Lionel Messi itu, juara di level Indonesia, juara di level pramusim saja, di turnamen-turnamen pramusim, pre-season, seperti Piala Gubernur manalah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Timur, Piala Wali Kota mana, Sukabumi, Wali Kota Padang, Piala Wali Kota mana, Blitar. Itu mereka sudah bangganya setengah mati, sudah dimasukkan ke Wikipedia, ditulis di Wikipedia itu di kolom gelar itu ditulis di situ, juara Piala Gubernur. Padahal kan kayak gitu sebenarnya nggak penting-penting amat. Itu, jadi juara Piala Presiden, juara Piala Menpora itu mereka sudah diarak keliling kota. Itu yang terjadi seperti itu. Arema, Persija, terus mana lagi? Persib, itu mereka melakukan seperti itu. Sementara nanti ketika menjuarai Liga Indonesia, ya sudah pestanya sudah seperti mau juara Piala Dunia lah, seperti Argentina kemarin juara Piala Dunia 2022. Jadi memang paradigmanya seperti itu. Nanti setelah juara, tim itu bubar. Jadi pemainnya mengumpulkan pemain lagi dari nol. Kayak begitu adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya harus dirubah, walaupun tidak semuanya ya. PSM dan Bali United saya tahu mereka juga mempertahankan pemain-pemain yang lama, tetapi beberapa pemain kuncinya itu ternyata pergi juga, contohnya Ramadan Sananta. Kalau melihat fenomena seperti ini, saudara-saudara, ya kita harus mengakui secara jujur dan kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi lah. Nggak perlu gengsi menyebut bahwa kompetisi di Malaysia memang lebih bagus, lebih matang, lebih berkualitas dibanding kompetisi di Indonesia. Liga Super Malaysia jauh lebih berkelas, levelnya lebih bagus daripada Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia. Levelnya setidaknya itu, saudara-saudara. Berdasarkan per hari ini ya, berdasarkan apa yang terjadi pada pertandingan di level Asia kemarin. Itu harus kita akui, walaupun kita juga harus mengakui bahwa Liga Super Malaysia itu liga petani, saudara-saudara. Liga petani sama seperti Ligue 1 di Prancis dan Bundesliga di Jerman. Liga petani itu maksudnya apa, saudara-saudara? Liga petani itu maksudnya adalah liga itu didominasi oleh satu tim. Satu tim yang sangat dominan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada tim lain untuk berkembang. Itu hanya semacam ejekan sajalah. Ejekan saja yang berkembang di Eropa sana, di sepak bola di barat sana, di Eropa terhadap liga-liga yang dianggap kualitas persaingannya tidak ketat. Kalau misalnya Liga Premier Inggris itu kan kualitas persaingannya ketat. Ada 5, 4, 6 tim yang bertarung untuk gelar juara. Tetapi di Prancis misalnya, di Jerman itu hanya ada satu tim yang dominan. Di Malaysia juga sama, itu satu tim yang dominan. Sehingga itu memunculkan istilah Liga Petani. Liga yang dianggap kualitasnya jelek. Di Malaysia juga sama, JDT terlalu dominan. Sementara di Indonesia itu ada beberapa klub yang bahkan ada 10 klub yang punya keinginan untuk juara. Bersaing untuk juara. Jadi di situ yang membedakan Liga Petani dengan bukan Liga Petani. Tetapi walaupun Liga Petani ternyata kualitasnya bagus, kualitas Liga Malaysia bagus, dan itu sudah pernah saya bahas di edisi sebelum-sebelumnya. Saya sudah pernah membahas itu. Waktu itu Liga Iwan Budianto, karena masih ada Iwan Budianto. Sekarang kan sudah nggak ada Iwan Budianto. Jadi ya Indonesia harus mengejar itu, harus meningkatkan level itu supaya setidaknya kita tidak kalah atau tidak dibantai 0-5 dari klub Malaysia. Ya imbang mungkin masih bisa maklum lah, atau ya kalaupun menang kita bisa menang, syukur-syukur seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFC, sedikit tentang Liga Champion Asia, tentang perbandingan kualitas Liga Super Malaysia dengan Liga 1 Indonesia, tentang perbandingan kualitas klub di Indonesia dengan klub di Malaysia, setidaknya sampai detik ini, sampai tayangan ini dimunculkan.
Sampai hari inilah, sampai hari ini kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana, dan kita juga nggak mau peduli apa yang sudah terjadi di masa lalu. Biarkan itu telah menjadi sejarah. Kita bicara sekarang dan masa depan. Dan masa depan kita juga nggak akan tahu akan seperti apa. Dan faktanya untuk saat ini ya, kekalahan PSM Makassar dari Sabah FC 5-0 itu ya, itu sudah cukup jadi bukti bahwa ya, bayanginlah saudara-saudara gimana sih juara Liga Indonesia dikalahkan klub yang musim lalu hanya finish di peringkat 3. Peringkat 3 kalau nggak salah ya. Itu. Kemudian Bali United juga hanya main imbang 1-1 dengan Terengganu. Main di kandang, di rumah dia yang sebenarnya, di depan pendukung dia. Sementara beberapa hari lalu, klub Malaysia lain tampil di Liga Champions Asia itu mampu mengalahkan klub dari Thailand. Di Bangkok mainnya, dan menangnya juga tidak tanggung-tanggung 4-2, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, walaupun Liga Petani disebut Liga Petani, tetapi kualitasnya masih lebih bagus dari Indonesia, saudara. Kita harus fair mengakui itu, harus jujur dan tidak perlu malu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Perbincangan kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat ke timur, sampai mulut saya berbusa-busa. Sampai muncrat air liurnya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara, utang saya banyak. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!